Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan keempat, yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi toksisitas zat beracun. Untuk faktor yang mempengaruhi zat beracun, ini ada dua faktornya, yaitu faktor intrinsik zat beracun dan juga faktor intrinsik dari makhluk hidup. Mari kita bahas dulu mengenai faktor intrinsik racun. Untuk faktor intrinsik racun ini ada 6, yaitu faktor kimia, kondisi pemajanan, pengolahan dari zat tersebut, kemudian zat pengawetnya ada pada zat beracun, pengentalan, dan juga proses pengepakannya. Yang pertama yaitu faktor kimia. Faktor kimia dari zat beracun ini tentunya mempengaruhi ketoksikan racun. Ini juga dapat digolongkan menjadi dua, yaitu sifat kimia atau fisika dan juga kekhasan struktur dari kimia racun. Untuk sifat kimia atau fisika kimianya, ini secara individual maupun kolektif menentukan kemampuan racun untuk melintasi membran biologis, yaitu yang ada pada tubuh manusia. Yang kedua yaitu kekhasan dari struktur kimia zat beracunnya. Ini yang mungkin terjadi yaitu reaksi pada tempat aksi tertentu yang ada pada tubuh zat beracun atau menjadikan rentan tertentu pada proses metabolisme. Yang kedua yaitu kondisi pemajanan. Untuk kondisi pemajanan ini maksudnya adalah semua faktor yang menentukan keberadaan racun di tempat aksi tertentu di dalam tubuh. Nah itu jadi lokasinya atau tempatnya ya, yang lokasi yang terkena dari zat beracun tersebut. Ini berkaitan dengan pemajanan pada diri makhluk hidup. Kondisi pemajanan ini meliputi jenisnya bagaimana, jalurnya, lama, kemudian kekerapan atau seberapa sering terpaparnya. Selanjutnya takaran pemajanan racun atau dosisnya atau jumlahnya ya, konsentrasinya. Yang ketiga pengolahan. Jadi misalkan zat beracunnya itu berasal dari makanan. Jadi makanan yang masuk ke dalam tubuh mungkin berupa makanan mentah ya, ada yang makanan mentah kayak apa lalap-lalap ya, orang Sunda suka lalap gitu ya, olahan segar atau produk makanan jadi. Nah, ini makanan mentah ini mungkin secara alami mengandung zat toksik atau tercemar oleh berbagai zat toksik seperti adanya bakteri, insektisida, dan lain-lain. Ataupun kebersihan dan sanitasi dari bahan pangan tersebut, itu juga faktor penting yang menentukan ketoksikan makanan mentah gitu. Selanjutnya, makanan olahan segar ini biasanya diolah menggunakan panas ya. Tergantung pada stabilitas racun pangannya gimana terhadap panas, apakah tahan panas atau tidak ya. Pengolahan dengan panas ini dapat juga menimbulkan ada yang efeknya malah bagus, justru yang zat-zat beracunnya malah jadi tidak aktif lagi, ataupun efeknya itu negatif, justru semakin reaktif gitu zatnya. Itu yang harus diketahui. Nih penjelasannya tadi, efek positif ini didapat jika pengolahan dengan panas mungkin akan dapat mengurangi atau menghilangkan ketoksikan racun tersebut. Kebalikannya dengan efek negatif, ya, pengolahan panas ini justru dapat menimbulkan berbagai senyawa toksik ataupun menambah semakin reaktifnya zat toksik tersebut. Misalnya reaksi pencoklatan, ya, atau reaksi Maillard. Ini pada produk ayam goreng contohnya atau pada sate kambing. Ini dapat menghasilkan produk pirolisis yang membahayakan tubuh karena sifatnya itu mutagenik atau karsinogenik ya. Kayak di sate itu kan kalau dibakar itu kan membutuhkan suatu panas ya. Itu kan ada arang-arangnya gitu ya. Itu proses reaksi Maillard itu yang dapat menimbulkan ini yang membahayakan tubuh karena sifatnya itu bisa bersifat karsinogenik gitu. Yang keempat yaitu pengawetan. Jadi sekarang ini berbagai alat teknologi itu sudah semakin canggih ya, adanya lemari es, lemari pendingin contohnya.
Ini memungkinkan pembuatan produk makanan yang dapat disimpan itu relatif lebih lama, jadi lebih awet. Tentunya bahan-bahan yang bisa bertahan dalam jangka waktu lama ini bisa harian, bulanan, tahunan. Itu tentunya membutuhkan suatu bahan pengawet gitu yang dapat membuat bahan tersebut bisa bertahan lebih lama. Nah, dengan sistem pengawetan yang sedemikian rupa ini tentunya ada yang bermanfaat karena dapat mengurangi ketoksikan kimia beracun dalam bahan pangan, ataupun ada juga yang misalnya dalam jangka waktu tertentu justru itu membahayakan pada tubuh manusia atau membuat zat tersebut itu menjadi bersifat toksik. Selanjutnya adanya pengentalan. Jadi ini untuk produk-produk makanan jadi yang diolah oleh pabrik ini seringkali menggunakan bahan pengental atau pengisi lainnya ya, selain tadi adanya bahan pengawet, jadi ada juga bahan pengental atau pengisi. Nah, berbagai bahan ini itu dapat mempengaruhi kekentalan bahan pangan di dalam saluran cerna. Jadi tidak hanya di luar tubuh itu mengental, di dalam tubuh pun itu dapat menambah kekentalan bahan pangan tersebut. Kemudian, pelepasan racun ini dapat dihambat ataupun sebaliknya malah justru menstimulus gitu ya. Sehingga keberadaan bahan pengental atau pengisi lain ini juga dapat mempengaruhi ketoksikan racun karena dapat mempengaruhi keefektifan absorpsi racun. Jadi bisa jadi zat beracun itu semakin banyak gitu diabsorpsinya di dalam tubuh kita. Jadi semakin efektif untuk selalu diserap gitu. Selanjutnya proses pengepakan ya. Dalam proses pengepakan itu juga dapat mempengaruhi ketoksikan zat beracun. Untuk pengepakan bahan pangan ini dalam suatu wadah juga dapat mencemari makanan yang diisikan ke dalamnya. Misalnya terjadi pencemaran makanan oleh bahan pelunak dietil heksiftalat. Ini menjadi migrasi senyawa. Jadi senyawanya yang ada di wadah plastik pembungkusnya itu bermigrasi gitu, pindah ke dalam makanan yang ada di dalamnya. Nah, ketika zat toksiknya itu pindah ke makanan, kemudian kita konsumsi, itu dapat menyebabkan zat toksiknya itu ikut terbawa ke dalam tubuh kita. Itulah yang dapat menyebabkan racun di dalam tubuh kita gitu. Itu bisa saja ya terjadi. Nah, tadi itu faktor intrinsik dari zat beracun itu sendiri. Sekarang mari kita bahas mengenai faktor intrinsik dari tubuh makhluk hidup, ya. Untuk faktor intrinsik makhluk hidup ini merupakan kondisi dari makhluk hidup. Ini bisa meliputi berbagai keadaan fisiologis dan patofisiologis dari makhluk hidup. Ini juga dapat mempengaruhi ketoksikan zat beracun, ya, melalui pengaruhnya atas keefektifan translokasi racun di dalam tubuh ataupun kerentanan tempat aksi terhadap aksi racun. Jadi bagaimana tempat aksi yang ada di dalam tubuh, bagaimana keaktifan dari reseptor ikatan yang ada dalam tubuh itu ya. Itu merupakan faktor intrinsik dari makhluk hidup. Jadi kondisi makhluk hidup ini dapat dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, keadaan fisiologis. Yang kedua, yaitu keadaan patologi. Keadaan fisiologis ini meliputi berat badan. Ya, berat badan itu juga mempengaruhi karena nanti akan mempengaruhi luas permukaan tubuh. Ya. Selanjutnya, umur. Ya, umur tentunya ini juga mempengaruhi ya tingkat faktor ketoksikan dari suatu bahan, karena yang kita ketahui kalau semakin bertambahnya umur itu fungsi-fungsi organ tubuh dari manusia itu akan semakin berkurang atau menurun, sehingga akan mempengaruhi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi dari senyawa toksik yang ada di dalam tubuh gitu. Tentunya itu mempengaruhi efek toksiknya nantinya. Kemudian suhu tubuh juga mempengaruhi ya. Selanjutnya kecepatan pengosongan lambung ya, karena ada beberapa zat toksik barangkali yang akan absorpsinya itu dipengaruhi oleh ada tidaknya makanan, sehingga untuk kecepatan pengosongan lambung ini juga mempengaruhi efek toksiknya. Kemudian kecepatan aliran darah ini ada kaitannya dengan sistem distribusi dari zat beracun tersebut ya. Semakin cepat didistribusikan tentunya akan
cepat sampai di target lokasi sehingga dapat cepat menimbulkan efek gitu ya. Sehingga efek racunnya itu akan semakin cepat timbul pada makhluk hidup. Selanjutnya status gizi. Ini status gizi ada kaitannya dengan bagaimana juga ya sistem imun pada tubuh kita gitu. Selanjutnya kehamilan. Kehamilan juga ada kaitannya dengan hormon. Selanjutnya ada genetik, ya sifat genetik, sifat bawaan dari makhluk hidup tersebut. Kemudian jenis kelamin, ya ada beberapa zat beracun yang lebih toksik pada jenis kelamin perempuan atau laki-laki, itu nanti ada kaitannya dengan hormon. Kemudian irama sirkadian, siklus sehari-hari ya, irama diurnal pada malam hari. Ya, bagaimana kebiasaan tubuh kita gitu ya dalam fungsi biologisnya. Selanjutnya keadaan patologi ini meliputi penyakit saluran cerna. Jadi ada tidaknya penyakit lain pada saluran cerna itu juga mempengaruhi efek toksik. Selanjutnya penyakit kardiovaskuler juga ya, karena ada kaitannya dengan pompa darah pada tubuh kita. Kemudian penyakit hati ini jelas karena hati itu merupakan organ tempat metabolisme dari senyawa-senyawa ya, dari bahan-bahan makanan dan zat-zat aktif lainnya, sehingga ini mempengaruhi juga bagaimana efek toksik yang akan timbul gitu. Selanjutnya penyakit ginjal. Ini jelas juga ya. Jadi ginjal itu merupakan tempat ekskresi utama berbagai zat yang masuk ke dalam tubuh kita. Salah satunya yaitu zat-zat yang bersifat toksik atau senyawa-senyawa toksik. Ya, jadi jika ginjal kita mengalami penyakit, suatu penyakit atau gangguan, itu akan mempengaruhi proses ekskresinya dari dalam tubuh kita, sehingga akan mempengaruhi bagaimana konsentrasi yang ada di dalam tubuh. Nah, selain faktor yang sudah dijelaskan tadi, faktor fisiologisnya, ada juga beberapa uraian keadaan fisiologis yang belum ada di pembahasan sebelumnya. Yang pertama yaitu mengenai kapasitas fungsional cadangan, ya. Jadi bagaimana cadangan zat-zat yang dalam tubuh kita. Kemudian penyimpanan racun dalam diri makhluk hidup. Jadi seberapa lama zat beracun itu bertahan di dalam tubuh kita sebelum diekskresikan, ya. Faktor genetik tadi sudah dibahas, kemudian bagaimana toleransi dan resistensinya. Jadi bagaimana kepekaan tubuh kita dalam mentolerir adanya racun atau tidak gitu ya. Itu juga mempengaruhi dari efek toksik ini sendiri. Ya. Sekian penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efek toksik. Mudah-mudahan dapat dipahami. Untuk perkuliahan selanjutnya dapat kita lanjutkan melalui Google Classroom. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.